Opaknya cantik Pak. Taklah. Oh dia. Taklah. Seino ngamentung pada tangan di umur. Seino ngebesek ya Pak. Sepote iya pada mate. Sekenan. Iya apa boleh. Iya kan begitu. Benar-benar nih. Lalu pun kanjeng Nabi begini Bu. Akmal ummati. Ada umat kanjeng Nabi. Ma baina 60 wa 70. Umur tang umat ruwak umur muntak sebibet petong puluh mah. Ini bukan saya yang bilang, ini Nabi Muhammad yang bilang. Yang kita bilang dulu kalau Allah wirid la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil. Dulu kan sebelum maghrib kita wirid itu, dan wirid itu datang dari Rasulullah. Sesiapa yang membaca ini sebelum maghrib antara asar dan maghrib, setiap bacaannya Allah berikan terhapus dosanya berulang-ulang, maka lebih berat daripada dunia beserta isinya. Wiritan rezeki itu. Malah kiai berlambak itu wiritannya belum ada pikiran macam-macam. Muntak semakin wirid macam man ana itu. Rik maghrib tahu sampai ada man ana. Engkau oleh siapa? Ini ada orang kok. Iya kan? Coba dengar anak-anak wirid sebelum asar maghrib itu. Kan dulu kan la ilaha illallah, jelas tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Malikul Aqul Mubin. Al-Malik dialah yang menjadi raja. Al-Haqqu yang maha hak. Al-Mubin si maha jelas. Semua hidayah pemberiannya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusnya Allah, Sadiqul wa'di, yang benar janjinya, al-amin, lagi dapat dipercaya. Kalau kanjeng Nabi macam-macam, kuda semakin neku mikrofon sebelum maghrib man ana sampai ngedi sholat man ana mengerti artinya bingung sampean. Siapa aku nih? Aku ni siapa ya? Iku man ana riko siapa? Aku ni siapa? Aku ni siapa? Aku man ana artinya. Jangan orang mau diromang ngerti. Katanya betul. Udah apa jauh wirid macam-macam. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya kan, jangan latah. Saya sering ceramah balik ke Madura, di Sampang, di Makassar, kuda ceramah-ceramah di Bengkal, Nusa Hamid, di kuda pertama-tama di Madura keliling, biasa 10 hari, biasa seminggu, berapa puluh tempat kita keliling. Al-Amin paling dua, pokok keliling sebenarnya sampai yang mengoning kenangan, mengoning rokok, gambarnya gudang ya. Tapi tak tahu pikir orang dengar dari kaki ya. Untuk kita akan jadi enak karena kakek tak tahu bergudang garam dia. Gudang garam. Tidak kata dia suara dari hari ini. Kenapa dia mau bu? Gudang garam. Gudang garam. Itu saya bapak tahu rokoknya bungkus ya. Kuda tahu nih rokok. Kuda adalah mata pak ke gudang garam itu. Di gudang garam itu kuda adalah. Italangoh penyaberangan segitu itu teramah. Al-Amin paling dua. Kemudian kesampang kita gini dulu ikan sahli. Kan mau boleh motor ke tapang seluruh tebon terakhir tak wangi motor mata semacam. Bapak kuda apa yang ingin kuda sampaikan Kiai? Bahwa kuda berpanjenengan pada malam tadi toh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan satu nikmat yang begitu besar bernama iman dan Islam. Apa yang ingin kuda sampaikan tadi? Kuda sering matur latah itu apa Pak Kiai? Apa di Jawa nani kot itu orang latah. Bapak itu orang latah. Kuda mesen kayak ini ya. Kuda bersampean nikah mon macam morotan mata dibaan mata saraful anam asyaqal badru
waktunya sururi. Itu kan maulid kita berjanji dari Lambok. Sampai yang dapat ijazahkan yang itu dari kiai. Ketiga lata datang simpul buhur, maka simpul buhur. Gak hapsi, diulami. Lihat sampai Lambok ngaji dari kiai. Ya Habibi ya Muhammad. Arab salah mencerwo salah. Ni todus mencerwo songken. Guna tanya, aduh mau nak kan nak ngarin, nak tanya, begini. Ya lo mengeding orang macam ini orang boy, ya kan? Bukan salahnya. Akhirnya sewa kawan tak tahu aja. Bener. Ini cuma tak tes ya, kalau tak tes ya. Mar'a wajah nyambung pak, jadi kapal pak. Ya kerimal apa? Hauduga wirduna lambat sekolah holi macam pak. Ki Hamid Pasuruan kita betah benua atas benua anyar Karongan sudah aja lah Inu Hulu Ompur Kama Asirodia semua ulama bacanya dua apa udah pesantren. Coba makin orang nyambung pesantren baca dia ulami. Bahwa itu sampean menjahap si baca binatang banyak yang angan. Benar. Saya sering bilang jadi orang tuh jangan latah pede dengan ilmu yang kita punya. Kita dapat ijazah ilmu itu udah jangan orang perkara si anyar kita hafalnya tore monta hafal ceto. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala wa sallim, ya Rabbi kalau versinya yang baru sampai tidak akan hafal. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa afina wasfi kulla muda. Nah hafal kalian. Ya Rabbi sholli ala Muhammad Rabbi bina khaira khalqika jema. Tak hafal. Tapi coba saya ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Hafal saja. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Itu ada di berjanji. Apa yang ingin sampaikan? Ini ilmu. Jadi mensibade ampun si imolog saya beri perkesakuan gula dan sampean. Cek terus becak benjaga sampai semakin ini sah. Bukan saya mengatakan salah yang baca anyar-anyar punten pak punten. Tapi gula sering mengajak. Ayo ilmu itu sesuai ala qadri uqulihim, sesuai akal umat. Mun umat tahu naruh jadi bersenean bu senean kalau ala Nabi Muhammad. Oke, kita tidak bahas ini, kita masuk yang tadi itu biar cepat selesai. Oke. Kullatan sampean sareng Allah Ta'ala sudah diberikan nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah. Sebagai kabar gembira bukan sampean, malam ini kita berkumpul melakukan amalan yang Allah memberikan jaminan orang yang mengamalkannya mendapat jaminan akan apolong kanjeng Nabi bagi kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Bahkan dalam suatu hadis dikabarkan kata Rasulullah suatu ketika, aku terheran-heran di padang mahsyar itu ketika hendak masuk surga, ada orang yang tidak mau kalah daripada aku jalannya. Nah, jadi waktu Nabi masuk ke surga, ada orang di sebenarnya kanjeng Nabi, mau Nabi santak, orang santak. Kalau Nabi cepat jalannya dia cepat juga. Kalau Nabi pelan dia pelan juga. Sampai Nabi Muhammad ya Jibril bertanya siapa orang ini? Kenapa dia tak mau kalah denganku? Kenapa kok mau nempel terus masuk surganya? Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, bukankah ajunan seadabu anta wa kafirul yatim ka'ataini fil jannah. Ajunan yang mengatakan orang yang merawat anak yatim di surga telah denganku seperti jari ini. Inilah
orang yang merawat anak yatim ya Rasul yang engkau janjikan, dia tidak bisa jauh dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Keren, mantra selamat ya Allah. Ini kan pada separet bodohnya. Ini kayak diberi isi nyaman ya, sisa nyaman dan ini kan. Pas kerja balik ngalar kita ada di dunia ya benar. Mantra selamat amin Allahumma. Pokoknya kita cuma aman mantra selamat sampai ke tukang toko. Amin Allahumma. Ya aduh nyaman nanti keperluan ini tapi gaya yang ngaji. Kita macam ini cerita tapi apa cerita kok sih? Macam ini bisa nih. Kita jadi tidak keberanian ini. Apa terjadi? Nanti umat drama nih hari Allah. Laga tepat ke rokok. Jadi kita lanjut. Besok di hari kiamat hibur bertemu berkiai. Beliau sebelah. Engki kiai pun agak lintong nyereng lompolong bermasyarakat. Lompolong masyarakat diguna matur kiai. Engki kiai kita wajib alombong. Wajib berkumpul itu. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukam. Kenapa mesti kumpul-kumpul begini kiai? Sebab di hari kiamat kelak Allah memasukkan surga orang tidak satu persatu. Tak tungsit, tidak satu-satu. Semuanya masuk akan bergerombol-gerombol. Orang yang taat ya gerombolan taat, orang sedekah masuk neraka gerombolan orang neraka. Akan munadi munadin min tahtil arsy yaumil qiyamah. Akan datang panggilan di hari kiamat kelak orang akan dipanggil Allah di hari kiamat. Ada yang dipanggil dengan sebutan Aina ahlud duha. Ini hari kiamat ini. Wahai yang ahli sholat duha, kumu berdirilah. Macam si ahli duha. Dari Paret Toman ada 2 orang ahli duha. Dari Paret Deraman ada 3, 5. Paret Berkat anak buahnya Kemaki, Alimaki ada 5, 10 orang. Segor Bunggor di Polong satu desa Bunggor ada 50 orang ahli duha. Macam satu Bunggor itu, satu kakak ada terkumpul 500 orang. Satu Kuburaya terkumpul 5.000 orang. Satu Kalimantan Barat terkumpullah 10.000 orang. Katakan setiap provinsi berkumpul macam ahli doa masuk surga. Untuk min babid doa, kata Allah, masuklah dari pintu doa, maka yang ahli doa masuk. Ada yang dipanggil karena sholat malamnya. Hei yang bangun sholat malam, mau berdiri di ahli pagi malam. Abu Ibu macam masuk surga. Bisa khawatir arya orang-orang kaya yang dermawan macam berdiri lagi si Soki dermawan. Soki menurut apa? Makin beraun so tender. Ini yang Soki terbaik bahas pak. Ini kisah bahas Soki selam. Oh iya, Soki terbaik. Arwah. Sahabat-sahabat kajian Nabi. Saklah Pak. Ya. Soki korun sahabatnya Nabi Musa. Korun itu benar Nabi Musa. Benar Nabi Musa. Korun itu benar Nabi Musa Pak. Cek lapor lah montak orang benar Nabi Musa pas masuk surga ke menterta. Makai benar masuk neraka. Oh semakai apa? Dia mau terlewat masuk neraka. Jadi saya merasa engkau benar ruang. Oh tak mampan Pak. Di hadapan Allah tidak pakai begitu, makai sebenarnya seretan putih tinggi, ya bermenderita. Betul. Nah, jangan pokoknya Pak Kiai. Nah, Fir'aun itu bapaknya Nabi Musa. Oh iya, Nabi Musa itu kan dia nyuk ke sungai. Searah buat Fir'aun. Tak laku. Harus tangan angkat ke Nabi Musa. Engkau kan bapak masuk surga ini enggak, bapak sendiri Pak. Maka itu bangun masuk neraka. Maka saya ceramah di mana-mana. Dalam Islam itu tidak ada warga kelas 1 itu tidak ada. Muntaat ke Allah Ta'ala rentani masuk surga.
Mau taat ke Allah Ta'ala, orang miskin masuk surga, orang tani masuk surga. Kalau durhaka pada Allah, mau engkau anak siapa, bin siapa, masuk neraka. Tidak ada warga kelas 1 dalam agama ini. Maka kata Rasulullah, ya Fatimah, sholli ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Sholat kamu Fatimah, sholat nak, karena Abah di hari kiamat tidak dapat menolong engkau kalau engkau durhaka kepada Allah Subhanahu. Dan tidak ada agama di Islam orang kelas 1. Suatu ketika Rasulullah berkata, "Lau anna Fatimah bintu Muhammadin sarqat." Dalam hadis yang lain, binti lakotok. Dalam hadis yang lain, lakotok Muhammadun yada. Kalau Fatimah putriku yang nyolong, aku Muhammad yang akan memotong tangannya. Ini tidak ada warga kelas. Tak ada warga kelas 1. Oh tenang nak, engkau sampai akak tenang kau dan itu lajak Allah. Tidak begitu. Inilah hebatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Lalu saya bertanya pada ibu, ada yang masuk surga lewat pintu duha, ada yang masuk lewat sholat tahajud, ada yang lewat ahli Quran, ada yang lewat morok, ada yang lewat dermawan, ada lewat sedekah. Sebut Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaran. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Besok orang-orang yang taat kepadaku, kata Allah, saya takut beresiko. Sudah barang tentu takut dalam artian mastatoktum, sesuai dengan kadar masing-masing. Dan beda-beda, orang taat itu beda-beda. Ya, jadi tak usah dipaksa semua orang taatnya macam Pak Kiai, tak perlu, ya kan? Tak perlu. Nanti kita bahas ini. Beda-beda cara taatnya makhluk Allah Subhanahu. Biarkan saja mereka taatnya beda-beda. Ada yang taatnya lewat harta, amin Allahumma. Ada yang taatnya lewat pagi malam, amin Allahumma. Ada yang takut pada Allah dengan cara nyombong tenda, amin Allahumma. Ada yang takut pada Allah dengan nyombong sonsis. Jangan larang menegur pengajian, jangan menarik sewa tison. Sekali ngaku itu juga setengah. Pengajian bergratis dari mana? Iya cari apa? Bener. Orang manten cek gratis, cek Allah lakunya manten mantenan. Bener. Nah ini laku salah. Mana manten ini laku salah, Pak. Udah jadi sewa. Ampun Pak, mun bisa kudu nyombong biasa disewa orang duduk setengah. Ampun untuk ada anak-anak gitu, kudu si nyombong duduk setengah. Kan nikah. Bener. Itu apa? Mesin sistem ini kepak eden punya ada apa? Sampai tak yakin ke Quran. Famai fa'amma man faqulat famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Jawab berapa? Kalau boson sistem ini banyak baiknya, maka di akhirat dia membela yang anti sistem. Dia membela dua. Kira apa itu? Monson sistemnya banyak digunakan baik, ya sarhoiriyah. Dia akan lihat nanti sound system yang akan membela dia di hari kiamat. Amin Allahumma. Tapi kalau sampai sound systemnya banyak digunakan dalam hal terhadap Allah Ta'ala, tak ada kepangku di bodoh. Nah sekarang jangan Dixon berapa tahun tidak mau orang ini.
Nyetet. Oh iya. Tenang terselamat ya Allah. Ini gue itu bisa bener tenang terselamat. Isutnya nyaman. Amin Allahumma. Ini Pak, bercontoh. Dalam sebulan nangga pengajian dukalet umpama orang itu. Si sebulan terlalu hari si sewa katakanlah 2 minggu. Terlalu hari disewa 2 hari untuk orang ngaji. Hari lainnya kosong katakanlah. Sekarang tempel si sewa mantenan 13 hari. Si aku ngaji dukalet. Si dengan pengantenan benar yodi musik. Berangkatlah sayang, aduh, oh itu saatnya pun. Hati-hati di jalan, aduh penyaman boleh. Guna ceramah guna sih pegoran yang aku boleh. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Ini sakit perbahagian boleh. Perasaan ku berbakti padamu, aduh. Makan pagi ku siapkan semua. Jadi saja di peremang soalnya oleh pengajian, aduh. Aku lakon terus hari aku. Bapak boleh sisi nyanyi biduannya Pak Martin. Presenter kan mas langsung jangan tinggalkan aku. Pak boleh keluar minta masuk ke raken arwah. Ku mohon ke aduh di rumahnya Arya dia tukar karaoke. Tak sanggup diri ini hidup tanpa jawab sudah aduh ini ada selalu ala Nabi Muhammad pergi hari-hari udah saya menjemput boleh ada masuk ke dalam bapak boleh dia udah saya menjemput Lihat penoples ares so kesampean Pak yang kuliah ini kan aku mungkin malam semakin mak pola walaupun cuma 2 hari setelah ares di Allah Ta'ala perkala kencerna bisa pengajian amin Allahumma amin Allahumma. Takwanya tukang son dengan sound sistemnya. Takwanya kita berbeda-beda, istri dengan taat laki memberi nafkah ke istrinya, anak birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Ini bentuk taat. Orang yang taat masuk surga alom bolong. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya jadikanlah kami yang berkumpul pada malam ini di dunia di majelis ini berkumpul pula bersama Sayyidina Muhammad di hari kiamat. Amin Allahumma. Bagaimana dengan yang kafir dia? Orang neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha quti'at abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب siap jauh Allah alal kafirin. Kalau orang yang taat masuk surga alom bolong rombongan orang sederhana disami juga sama keadaannya. Maka malam ini menutup ceramah Kak Dinto, Bunda akan membahas sedikit saja bab tentang kajian ini lebih fokus. Namun sebelum saya tutup kita baca selawat. Selawat si boleh berkumpul panggung. Kita orang itu. Sampai nanti selawatnya dulu pada bulan ini Allahumma tuh kanan
Ya kalau baca selawatnya aneh ku uning sampean Bu. Kan uning. Al-hijaratu. Lu kedua apa? Orang yang kita abinya nggak arwah. Lu berburu. Laku dong tak uning buru ini tak boleh buru harus tenang pelan-pelan. Mau tenang main ini. Al-hijaratu. Kita habis lesu diri. Hari mau santai main ya. Yo. Al-hijaratu. Gendurap. Dipusuk-pusuk lempul dia. Sedikit yang jawab itu. Sunni wa sannim da. Gendurap dong. Itu pinggirnya sore gitu. Mau saya jawab ramai berarti itu yang kita baca. Sunni wa sannim da. Nah ini ramai nih, pandai nih. Yang lagi nih, Allahumma. Nah ini tidak ramai. Mau yang mana? Sunni wa sannim da. Yaudah, ayo. Saya nggak pernah ini kita ada perkok berburu dulu. Kuda dah mele bersampai. Saya jam. Yo, aja mau suruh apa tuh yang lain. Wah cepat loh pokok. Tak apa tenang dia pak. Kuda. Sunni wa sannim da. Satu salawat dari Ustaz Abdul Hamid beriin kena banyak. Ini kori terbaik kita dari Kalimantan Barat. Pergi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada maqlati ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Ya Rasulullah.
لك شفاعة صلوا على النبي محمد. Oke, insya Allah ini menjadi sesi terakhir dari kajian kita. Insya Allah bagian itu akan menutup ceramah kita pada malam ini. Jadi sebelum Bunda menyampaikan kesimpulan poin daripada Muharram ini, Bunda ingin mengingatkan kita bersama sekitar. Di awal tadi Bunda menyampaikan semuanya akan masuk surga bersama-sama, sebagaimana ke neraka pun bersama-sama. Maka untuk itu kita mesti memastikan teman duduk guna panjenengan kancana guna panjenengan asaran guna panjenengan kalaban orang sesoleh. Amin Allahumma amin Allahumma. Baik, oke, ini menutup ceramah. Yang pertama, apa yang perlu kami lakukan, Kiai? Yang pertama, guna ingin mengajak kepada kita bersama nyatorek senangi hadir ke majlis ilmu. Amin Allahumma. Amar kepada apa, Kiai? Sebab apa, Kiai? Sebab majlis ilmu punya keistimewaan sendiri di hadapan Allah Subhanahu. Apa keistimewaannya, Kiai? Lagu kata Nabi dalam banyak hadis, tapi boleh tidak membacakan banyak hadis tahu kemarin. Kalau boleh jamar biar berjana pertama itu hampir semua sudah hafal semua. Kalau kamu ketemu satu majelis ilmu, maka duduklah karena itu taman dan taman surga. Nikah para habaib, para kiai sering membacakan hadis ini. Mungkin pernah mendengar hadis itu aja. Ya benar masuk dulu suka saatan di majelis ilmu, la tamasuk wala tatubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Dalam hadis yang lain, min alfi farasin tasaddaq fi sabilillah. Ini mungkin juga sering kita dengar. Kalau engkau duduk di majelis ilmu sama berasleka Sa'id Bujar dan kanjeng Nabi, sampean punya 1000 kuda sedekah untuk Nabi Muhammad berjihad, pahala ngaji lebih besar, lebih dicintai Allah. Subhan. Atau ikfi al-firqah. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud juga, lebih baik ngaji daripada memerdekakan 1000 orang budak. Padahal situng budak dimerdekakan sudah dengan Muhammad. Kalau Bapak ingat kenapa Abu Lahab, ini kalau maulid, karena ini bukan momen maulid, nanti kalau maulid Nabi ini pas untuk dibahas sebab ini. Abu Lahab itu dibakar, tapi setiap malam Isnin Abu Lahab didinginkan apinya. Kenapa? Karena dzaka yauma wulidtu, di hari itu kata Nabi aku dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Abu Lahab saking senangnya melihat aku lahir, dia berkata kepada Halimatus Sa'diyah, Thuwaibah al-Aslamiyah, Thuwaibah, apa kata beliau? Aku merdekakan engkau pada hari ini. Ini satu budak yang dimerdekakan dijamin surga akan didinginkan oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kalau 1000 budak? 1000 budak dibandingkan gaji, Allah lebih senang orang yang sengat senang kepada orang ngaji. Maka ini tradisi kita ini. Bertahun-tahun orang tua kita ada dulu, apalagi masih orang siapa? Kalau saya ceramah dengan sahabat ke Madura, itu orang datang aku pikap aku terang mangkat ke gunung, selos kelar-lar telaga terbuan dari tuan berangkat kemana rombongan atas gunung, masuk mau ke Mekah sudah tak terhitung itu, 6 kampung-kampung yang saya masuki, ya kan? Apa yang ingin saya sampaikan? Kenapa itu mereka senang? Karena mereka tahu keutamaan majelis ilmu. Amin Allahumma. Apa kata Rasulullah mengabarkan tentang keutamaannya? Nikah untuk menutup ceramah tadi itu, saya ingin sampaikan yang pertama kata Rasulullah, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit thariq. Allah punya malaikat yang kerjanya setiap hari memutari jalan. Ya tetap bangun, mereka akan mengikuti orang-orang yang datang di majelis zikir, ke majelis ilmu atau majelis zikir. Idza wajadu qu'adu ma'ahu, kata Rasulullah.
Kan malaikat itu tugasnya macam-macam. Ada yang menjaga, yang 10 itu kan standar, nah karena apal kabeh kata Rokim, Atid, Ridwan, Malik, kalau kita apal semua itu, ya kan? Ada malaikat yang kerjanya setiap hari ngurus orang ke majelis. Kalau sudah ketemu, malaikat ngiring lagi. Ini bapak malam kejadian, ini ke malaikat sudah cuma kita tidak dapat memandangnya. Malaikat memenuhi, wa yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Malaikat lalu duduk di antara mereka. Wahabba ajnihatahum, lalu membentangkan sayapnya, maka penuhlah bainal masyriq wal maghrib, dari barat ke timur, utara ke selatan dengan sayapnya malaikat. Sayap itu bermakna rahmat wa du'aul malaikat lahum, malaikat merahmati dan mendoakan semua mereka itu. Amin Allahumma. Tidak sampai di situ, kalau mereka mengucapkan amin, malaikat langsung matur amin juga. Amin Allahumma. Nah ini keutamaan majlis ini. Selesai ngaji, maka malaikat ini kan matur kepada Allah Ta'ala. Arju wa su'adu ila sama fayaqul. Naik ke langit matur ke pangeran Allah, atakin atanya. Allah bertanya, ya malaikat min aina jitum? Kalian ramai-ramai dari mana? Kalian ini dari mana? Jawaban malaikat, min sama dunia ya. Kami bertemu dengan orang di dunia itu, ada orang sedang kumpul ramai-ramai di balik Darman dan Toman ya. Maka yafalun, kata Allah. Apa yang mereka lakukan di sana? Hum yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yukabbiruna wa yuhalliluna. Mereka mentasbihkan engkau dengan tasbih mereka, subhan. Mereka mengatakan engkau maha terpuji dengan tahmid mereka, alhamdulillah. Mereka katakan bahwa tidak ada Tuhan aling ajunan ya Allah. Kalau bertahlil mereka la ilaha. Mereka katakan bahwa engkau maha besar dengan takbir mereka, Allahu. Maka kata Allah, al-Rauni, apakah ada orang paling derman itu yang pernah lihat singkok mengutang kok yang aja tahu di rumah? Bener orang paling derman toman yang tahu Allah kok bilang Allah besar. Ada yang pernah lihat Allah? Tidak? Dega Pak Yai ngomong tak ada balik engkau di dalam bukitnya ada, ya kan? Engkau dega ada, kita ada nanti berterima jangan turun tak. Lalu kata Allah, macam mana kalau mereka pernah melihat aku? Arwah tak sualiling sengkok kekapinan tahan deh berjalan lagi bukan ketemu ibu di luar dan nyender bukan ketemu cuma terselamat amin Allahumma. Arwah bersih atas gerta atas apa padahal mereka tak pernah melihat aku. Saya kena merwah ada sesuatu keenam dan apa tuh ini nambah aja artinya saya kuning kawan bukan nyor jena nyor apa namanya ini apa jeruk apa namanya jeruk Bali. Mereka jeruk Bali dia. Kata Allah, kalau mereka tak pernah lihat aku, mereka bisa cinta seperti itu. Macam mana kalau mereka pernah melihat aku? Ya Rob, seru al Nabi Muhammad. Ini bapak ini, ya Allah, ini sejuk gaya. Coba nih. Gaya. Sampai tegak. Laga tempat saya lopor-lopor. Orang mau ngaji kan yang ngaji bapak ngaji. Ngaji apa sih ngaji biru? Pernah tuh kemarin dia pun ngaji umar yang hari sampai. Kalau mereka tidak pernah melihat aku, mereka bisa cinta kepada aku. Macam mana kalau mereka sampai melihat aku? Benar-benar. Maka kata Allah, ya malaikati harus kapina orang rumah karena jika terona terpagi bersengkok ketemu sengkok, maka kata Allah berikan kepada mereka nikmat manteng bersengkok di kiamat. Amin Allahumma.
berikan mereka nikmat memandangku di hari kiamat. Amin Allahumma. Tidak ada orang yang celaka jika mereka dapat memandang Allah, berarti orang ini pasti diselamatkan Allah. Amin Allahumma. Ada ayatnya jadi ada. Allah berkata dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah, dengan dot nadhirah, wajah mereka sumringah, senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, nadhir yaitu mantan karena mereka melihat Allah, mereka senang bukan mainnya. Tetapi ada sebaliknya, wa wujuhun yawma idzin basirah tadullu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu firaq. Ada yang tersenyum karena melihat Allah, ada juga yang hari itu wajah mereka masam karena mereka tahu hari itu annahul firaq. Mereka tahu hari itu tidak ada suami yang berkumpul dengan istrinya, istri tidak akan dapat membela suaminya, anak akan sibuk dengan urusannya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Bahkan orang setan akan lari yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Ya salam, sallimna amin Allahumma. Sallimna ya amin Allahumma. Sedih Pak, berkomator ini kan sudah membayangkan di hari itu semua orang akan menangis. Wal tafatissaku bisa kaki mereka lutut bertemu lutut, akan dikunci oleh Allah tangan mereka, mulut mereka, semuanya akan terdiam. Kalau lagu-lagunya zaman sekarang itu lagu gereja itu, akan tiba hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila saatnya tanggung jawab tiba. Dan kerisa ngaruh kulit mobil ngeding juga bisa nyacat air mata. Mau ngeding juga mobil ini, ya Allah, tangan akan berkata, kaki akan berkata, condong icoi pengiran. Tapi di hari itu orang yang mengaji akan bergembira. Dengan apa gembiranya Kiai? Dengan sebab kata Allah, berikan mereka nikmat mantan sengko. Artinya aku maafkan semua kesalahan mereka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua, ini sudah selesai ceramah ini kesimpulan juga. Yang kedua kata Rasulullah, Allah bertanya, "Madza yas'alun?" Mereka minta apa kalau kumpul-kumpul itu? Kalau pola minta apa kesengko? Ke malaikat nanya. Kata malaikat jawab, "Yas'aluna kajannata," mereka minta surga ajunan. Nyuwun tali kagunganmu ya Allah, duh Gusti ngedikan yang jauhi. Wangi Allah Ta'ala minta apa? Mereka minta surga. Amin Allahumma. Betul apa betul? Semua yang datang tidak ada harapan lain, surga. Amin Allahumma. Kata Allah, hal ra'auha. Apa ada yang pernah lihat surga orang beramal itu? Tidak. Tak. Tidak ada. Keposisi. Tak ada. Tidak ada yang lihat ya Rabb. Apa kata Allah? Kaifa law ra'auha la wallahi. Tidak ada yang pernah lihat sampai bersumpah mereka. La wallahi.
Kaifalah Allah, macam mana kalau orang berman dan toman itu pernah lihat surga, mereka tinggalkan dunia beserta isinya demi untuk merebut surga itu. Kalau mereka pernah lihat, kenapa? Tidak pernah lihat saja mereka rela ini setuju makna negara dari terpaan ini. Orang Roma juga agak rela mereka duduk di anak sampai duduk teman seperti orang gunakan amin Allahumma. Iya, ini kan anak apa Pak lagi mengaji ngaruh apa? Dia kan dia tidur apa? Nggak ada itu orang ini. Ada anak sahabat dulu nggak berapa dia ya. Oh ini dia sini. Teman berselamat amin Allahumma. Kue bapak punya adik bapak mengaji kue selamat. Amin Allahumma. Kata Allah, kalau mereka minta surga, sudahlah kata Allah, berikan saja mereka apa yang mereka mau dari surga itu. Amin Allahumma. Nah yang terakhir kata Allah, bimadza yastajiruni, apa yang mereka takutkan dariku. Hum yastajirunaka min nari, kalau mereka takut dan neraka agunan. Yang kata Rasulullah, panasnya waliyadzubillah gunung Merapi itu kalau meletus, atau gunung Bromo itu, atau gunung api yang ada di Padang itu, gunung berapi. Maka ada Merapi, ada gunung Merapi itu tidak lebih hanya asapnya dari api neraka. Sampai Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ngetik situng sandal, ada sandal yang besar. Ketika Nabi mencobanya, aluntak Nabi Muhammad atau saking panasnya sandal itu tak mampu, belum menyentuh Nabi Muhammad aluntak. Ya Jibril, sandal apa ini? Ini ya Rasulullah untuk menyetrika orang yang tidak mau sujud di masa itu. Nanti kalau mereka tak pernah sholat, nanti masuk neraka, ini akan diletakkan di pundak mereka, hancur lebur seketika, diutuhkan lagi, pijak lagi, begitu sampai hari tidak ada kesudahan. Na'udzubillah min. Maka sholat mereka. Maka kata Allah, bagaimana mereka berdoa? Setiap hari mereka doa, ya Allah, saking takutnya ke neraka. Allahumma ajirna minan, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan kami dari api neraka, amin Allahumma. Setiap hari mereka lepas sholat minta itu, duduk, berdiri, berbaring, saking takut neraka amin. Apa kata Allah? Hal ra'auha, apa mereka pernah lihat? Jawabannya, apa mereka pernah lihat nerakaku? Tidak. Bagaimana kalau pernah mereka melihat sekali saja? Maka kata Allah, pada izzati wa jalali, demi keagunganmu, mereka yang datang mengaji itu, Allah berpun jumpa diri berwarga Ramadan dua terlok ketelok pernah terselamat ya Allah. Tujuh ini jagaya tempat umur harus seperti motor ya, kita kok motor ikut orang Pak, yang itu motor tak ngantuk sampai. Ya Rob, mereka takut nerakamu ya Allah. Apa kata Allah? Demi keagunganku ya malaikatku, mereka semua itu yang datang ke majelis tadi itu, maka aktif selamatkan mereka ya malaikati minari, dari nerakaku, selamatkan mereka semua, amin Allahumma. Tapi malaikat di abentara, malaikat masih nanya dulu, ya Rob, minhum mayyamurru tsumma qa'adu. Tapi yang datang ngaji tadi itu tidak semuanya niat ngaji ya Rob. Ada yang datang tadi itu karena todus ke tetangga, yang jam tak datang, nggak nyaman, nggak gitu nih. Kamu tak mau datang lagi, duduk dah. Tahu-tahu duduk terselip ke tengah, mana balik dulu. Niat tak ngaji, cuma karena kami terselip ke belakang sendal, kami nggak tahu kemana tiba kuda. Mau tak mau nunggu dah selesai ceramah. Ada yang niat datang tadi itu karena malu Pak ya Allah. Ada yang tadi datang karena terpal, yang kuya takut elang itu kuya malam terpal. Ada yang datang karena sound system ini, untuk itu tak ada sih. Iya. Jadi kalau yang datang niat ngaji ketemu engkau ya Allah, masuk surgamu, lalu selamat dari nerakamu, macam mana dengan yang datang bukan karena engkau tadi ngaji ya? Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisu. Kalau mereka sudah duduk seperti itu,
Aku tidak peduli mereka satu persatu. Satu orang di antara mereka yang soleh di majelis itu, nah satu orang ya, maka itu akan menarik semua orang di situ ke dalam surga Allah. Amin Allahumma. Nah satu orang itu yang kita tak tahu siapa orang itu. Itu sama tidak tahu. Pokoknya sampean nak ada orang boleh dia bersekolah. Ini kemudian menang kelampi sampean pak. Ini kemudian ini beri orang ini kan. Ini beri dia mengirim. Dia beri. Ini kan dia mengirim. Saya maling itu. Ini dia beri tukang jari. Ini lingkungan drama itu beri. Mau coba mau kalau perlu bikin. Ini beri tukang jari. Pak Kiai mau jubah ini belum ada warna nih. Dua boy. Pernah ada boleh coba. Mau sampean 10 juta. Diberi orang pak nih kan, diberi kemarin nih kan, ini kan, di rumah, di Umar, iya, di Umar, diberi dia Umar, nih kan, ya kuih di bulan, nikah orang pelemahan diberi bulan, enggak boleh, ini kan ketemu Buya ya, diberi. Ini boleh. Kedama terkirim kaca. Pokoknya setiap maring orang. Maksud sampai apa maksudnya? Maksud boleh sampai le orang kayak maring kuda film. Bukan tanpa maksud Pak Kiai itu ada maksudnya. Ada kereta supaya tuan rumah oning. Jangan anak jatuh ibu diberi tak ada ramah. Kuda ada ramah berjatuh piatu guru. Iyalah, apa yang dikasih udah, makanya ketinggi memodel ini. Sampai dia ditulis bangunan di Ponto, sampai montak di anu beri hubungan kedel, hubung anik ini nyari hubungan bisa nipah, anak yang bisa nipah nih kajian ke taman di Ponto ya, ada 10 pohon nipah. Jadi kakak ini akan bukan saya kan taman beli bunga nih kakak bukan. Nanti kan ditanam di pondok dimakan anak-anak di pondok. Lalu saya juga pak. Oh ini boleh bukan jeruk ya, itu ada bina karena beri bungkan jadi mau nabuah ternak kan. Nah begitu lah, guna beri kita mau tapi serius juga. Benar ini guna apa sih gitu? Beri kita mau ya Rasulullah. Mereka itu kalau sudah duduk, aku sudah tidak peduli satu persatu mereka. Ada satu orang yang kucintai, yang satu itu kita sama tahun pak. Benih jangan-jangan sampai yang sekatani yang bertani itu Allah sayang orang bertani benar. Jadi boleh sering ceramah ke kiai di Babit. Tuh orang bantu, badu, orang menggarang kampung orang. Itulah akan disuruh. Tuh boleh seperti orang pamacam suara itu di bidangnya. Bukan di Kupang, tahun ini. Iya kan ada orang datang kampung orang itu masih Jogja. Oh surga kita nih orang soleh, untung bapak ketemu orang soleh, soleh di rumah. Iya kan? Jangan sampai bu. Kata Rasulullah, Allah cinta kepada orang-orang yang ala kosar. Kenapa? Karena ada dosa yang tidak dapat diampuni dengan istighfar kecuali dengan sarana odi. Siapa nih bu? Yang siang andu duhur abujan. Kultung halandu boleh asar abajan lo berasar lagi bersolat merupu maghrib abajan maghrib lagi nak sekecil nak cingat orang isa ya melorot tak mampu tengah mandem halandu boleh umpamanya lantu si iotan gak sebenci Roma pada genjeran udah kan salah. Ya kan, Allah tidak boleh kanjeng Nabi pada bermerangi satu sering kafir alam bukti Romawi. Kalau dos itu yang isaber wasaber ongkuan genjer, si Roma pada genjeran. Tunggu, nama alam doa yang mana bermulai dicuri. Kiai jangan-jangan si arwah, si odi sarah, si menyelamat amin Allahumma. Jangan-jangan sabar tukang sound system bisa kami masuk surga karena kita itu ngocongin sabar mau sampai kampung boleh nih Pak Dewi. Iya kan? Jangan-jangan sabar ya. Jangan-jangan ongkudo bertasbih kalau kita setengah acaranya. Kita tidak kaki.
Jangan-jangan bu ibu si ekor si rangan. Jangan-jangan ada perempuan solehah si takut lagi na amin Allahumma. Jangan-jangan perempuan yang di sini yang takut suaminya yang membuat kuda pasti selamat. Kita tidak sama-sama tidak tahu. Jangan-jangan nak kanak si tendung ruang. Ya pokoknya mati jangan-jangan si ojo ilang si cokot-cokot kedua. Ya, kita sama-sama husnudon. Iyyakum kata Umar bin Khattab, la tattaqil ahad fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah menyepelekan siapapun. Tiap orang itu punya kelebihan dan setiap orang itu punya dosa sama punya kelebihan. Maka muliakanlah siapapun. Insya namun sekali dokter mematur dari pergaulan menerima terpas manfaat dan lebur dan majlis-majlis ilmu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa pesannya Kiai? Saya sudah tidak berpesan apa-apa lagi. Amalan Muharram menyantuni anak yang mengunjungi orang soleh. Ini amalan Muharram Pak. Mun pada orang soleh guru ngaji di kampung-kampung kita harus kiai sampean. Sing ngurusin aker merena kana lek beralek je bunyi ciri lek sampai tu a i u. Sampai betul sampai tu tak dua lagi. Aku kiai sampean si ongguan mun guna bening kiai. Aku semua jadi sampean. Entare sandini sampean bunga petempur ada. Amin Allahumma. Nyare tak ustaz kampung sampean juga ustaz yang betul. Si mulai nak kana kabira walhamdulillahi katsira wa syukribu ratau wa azila. Aku si mulai lambat kiai itu pun tubrua. Kiai lep alep. Nah, itu kiai sampean. Ketika kalian sampai menggunakan bisa ditolak alep. Kola bodoh. Saya guna beri kiai sampai nikah. Nah kiai sampai nikah. Itu kiai sampai. Serik maghrib awirit mimpin sampean ahojem. Saya ngajarin anak sampean jom sambil ngagulam. Dengan arkanul Islam wujud kita bako mohon lil hawadithi qiyamuhu si wahdaniyat iradat ilmu hayat. Itu kiai sampeyan sing ngajar kampung maka bulan Muharram bebunga ada kiai Indonesia. Setelah apa amalannya kiai? Amalannya rekake. Ini untuk rekake ini. Bebunga ada bini. Itu dikumpul dia. Hadis ini. Kata Rasulullah kalau ada laki-laki menyenangkan hati istrinya di bulan Muharram sampai setahun yang akan datang Allah tidak akan mengurangi rezekinya dan Allah akan beri berlimpah. Amin Allahumma. Jadi malam ini pulang tanya bininya, lihat akan minta lagi apa? Nyaman tak nyaman? Dari tadi kami nunggu yang ini. Nanti ada Bapak Kiai malam ini ceramah ini. Pak Kiai, berbunga ada. Lah sampean bu lagi lah. Mintanya kira-kira usah lagi tidak punya duit kita minta belikan mobil bertua belinya begitu. Nah kira-kira tengok lagi paling dia ini mampu belikan aku pelak baru. Mereka bang bila pelak baru pelak aku itu berkala motor gitu tuh. Sembing muan orang itu tempat aku bersih kira pelak boleh. Dan cincin sejak kita kawin ini cuma 2 gram tambah terlalu gram lagi. Amin Allahumma. Lagi boleh lagi nih. Mau ciling lagi nak kata aku bersih. Bang, dia makan bakso ya kota baru. Bakso masak andi sampai bakso. Udah tak asal lima gula, pesta bunga bina. Saya andi niat asal 50.000 gula udah beli ke bini kan. Karena general dia boleh tak ngarep pesta 20.000 gula. Dia mau satu semuanya. Bersenang ada Nabi ini apa? Amin Allahumma. Nah, udah. Kemudian apa amalannya Kiai? Yang terakhir besuk orang sakit, membesuk orang sakit di jenguk. Ini amalan dari Nabi. Tapi caranya senangkan hati orang yang sang. Nah, mau datang ke orang sakit beda akhlak nawan. Kata Nabi,
Basyiru pebunga cek kok berdua orang sakit terpeke. Assalamualaikum. Namun nanya engkau bah, engkau nenangin lagi apa? Ya tahu. Engkau bah kau boleh kakek bah? Nggak no. Iya bah. Kakek apa kakek bah? Bah. Engkau termeke. Lapik bahasa termeke bah. Pak tahun ini. Udah sampai menghubungan boleh nikah. Bah, engkau nikah 10 tahun bekerja di Audi bah. Bercepat saja. Masa? Orang si sakit pasti semangat ben bunga itu bengi bah. Tapi kenal engkau bah? Engkau ngibanggur bah? Dibangun nak? Bahkan nganggur bah boleh. Jangan kok metako orang cek kok tako. Nah, sakit apa bah? Engkau tak berkah. Lapik bah, boleh dihubungi. Aduh bah, kan kencol itu oleh mati bah. Aduh jangan bah. Mereka termasuk pengunjung silakan diatur ngaruh. Nah saya kira hanya itu. Ini dia yang berbeda pak. Sunnahnya mengunjungi orang sakit. Amin Allahumma. Apun sekat ditutur mengatur reguler. Tulis kami kita harus selawat. Tuh ya baiklah kita berdoa bersamanya setelahnya. Sebulan baca selawat 1. Kita ini setiap di Madura kuda dibacakan selawat ini di Madura. Jadi kuda senang dengan singiran Madura nak ditok. Saya senang karena ngenes ke hati gue. Saya sedih dengan selawat ini. Jadi kalau saya ceramah di Jawa Timur disambut dengan sikir ini oleh kiai-kiai dari Madura. Kustafakus ada Nabi utusan akhir zaman apa dengan syafaat belasan ku akui Matur akid kebahiran Iwakona masa kehibengan Tada lain angin adunan Iwakona masa kehibengan Tada lain angin adunan Amba aki ya Rasul tempangan Amal bagus kekurangan Nyon tolong tambahi kebagusan Puraimun tak bergunan Nyon tolong tambahi kebagusan Puraimun tak bergunan
panggilan adunan marabapa pangpungan bisa panggilan adunan. Allah bisa itu. Lakal hamdu syukur wa lakal hamdu fadla anta rabbuna haqqan anu abi wa akal tazalli dalika ahla ya Allah ya muyassiru kulli asri ya bi kulli sahiba kulli fariq ya mughniya kulli faqir ya muqawwi kulli dhaif ya ma'mana kulli maghib yassir alaina kulli asir yassir alaina kulli asir yassir alaina kulli asir wa taysirul asir alaika yassir ya Allah. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna kathir hajatuna kathir hajatuna kathir anta alimun biha wa basir. Allahumma ya Allah bitus pada malam semakin pada kau dasarkan segala jenarabu nyuhun da ajunan ya Allah nyuhun da ajunan ya Allah nyuhun da ajunan ya Allah pandang segala jenarabu kadito ya Allah pandang kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah pandang dengan maghfirahmu ya Allah pandang dengan ridha ya Allah. Ya Rahman, jangan kau biarkan kami yang datang berhajat kecuali kau kabulkan hajat-hajatnya. Jangan kau biarkan kami yang datang dalam keadaan sulit, melainkan kau berikan kemudahan dari kesulitannya. Gampangkan segala kesukaran kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Lebur semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, angkat semua penyakit lahir maupun batin kami ya Allah. Lapangkan rezeki dan berkahi umur kami ya Allah. Allahumma Rabbana, berikan keturunan kepada kau segala ya Allah. Anak-anak yang soleh solehah seakan amanankan perjuangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana jamina bil afiyah was salam atina bit taqwa wal istiqamah na'udzubika min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Rabbana, sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Ya Rahman, berikan kami keistiqomahan ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada kami ya Allah, dan panggil kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wansur umat Muhammad wandur umat Muhammad wajibur umat Muhammad wasdur umat Muhammad warham umat Muhammad wasrih umat Muhammad wafir umat Sayyidina Muhammad ufarij umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Paringi pengampun segala umat Sayyidina Muhammad, berikan jalan keluar untuk umat Nabi Muhammad, panjang memberi pertolongan umat Nabi Muhammad, perbaiki urusan dunia dan akhiratnya umat Nabi Muhammad, berikan jalan keluar dan segala persoalan jihad dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasal asal sahabat dan majelis kadir ya Allah, ataupun yang belum sempat hadir yang menjadi perantara kajian kadir ya Allah, menghormatkan segala kajian ya Allah. Dibalik kita beren hubungan ke lapangan dan seterusnya aja sehingga dapat apalagi tahun-tahun mendatang menyantuni anak yatim yang lebih banyak lagi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Semua yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berkelewat, lopot dan salah itu kekurangan, kebutuhan, kesalahan berkaulah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita berkumpul, tapi di akhirat bersama Sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Sekali lagi matur sekelaku kepada panitia yang telah menyiapkan acara merahmatkan ibu rezeki Allah Taala, kebaikan panjenengan sendiri. Amin Allahumma. Matur sekelaku yang berdiri dan Rasyid terambil hamid dan kawan-kawan semua seasal yang berkaulah. Ihdinas siratal mustaqim wa a'udzubikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.